Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian nonton atau mendengarkan podcast ini. Selamat datang kembali di podcast Binus Sastra Jepang. Ada lagu intronya nggak? Deng 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 deng. Jadi wants to be millionaire. Wah. Jadi. Oke, hari ini kita mau bahas. Kemarin bahas mainan. Hari ini kita bahas apa nih, Kak? Hari ini kita mau bahas film yang baru aja keluar nih. Yang kemarin sempat keluar dari mana? Di platform yang paling besar di platform streaming yang paling besar di seluruh dunia. Ya, MNC Studio. Netflix. Ampun, dan ditutup di YouTube bentar lagi sama Pak Haritanu Sudibjo. Apa ini kamu sebut-sebut MNC? Udah kebanyakan nonton Majelis Lucu Indonesia, gue jadi kebanyakan ini. Jadi ngaco deh omongan gue. Oke, ini adalah film yang gue nggak tahu ya, harusnya ini sebelumnya di Netflix atau harusnya ada di kayak semacam CGV atau Cinemax ya. Karena nih gue taunya sih tahun lalu kayaknya ya, tahun lalu apa, pokoknya udah lama gitu gue liat posternya sama trailernya. Gue pikir tuh dulu nih nggak di Netflix. Ini nama judul filmnya Whisker Away, Whisker Away, WHISKER Away. Mungkin kalau ada yang nggak ngerti bahasa Inggris, ya namanya itu adalah nama Jepangnya itu adalah Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu. Mau Indonesiain. Saya mau nangis, ada kucing kabur. Neko kaburu. Oke, kaburu. Nah, ini tapi terjemahannya apa? Wanting to cry, I pretend to be a cat. Ternyata itu ya, kaburu. Gue sempat mikir kaburu literally kabur ya. Bahasa Indonesia anjir. Iya. Awalnya kan gue pikir itu, tapi ini buat yang mau dengerin lanjut di agak huge spoiler ya, tapi mungkin kita nggak bahas spoiler jauh-jauh, tapi ya oke lah. Kalau nanti juga kalian nonton juga ya pasti ya. Oke. Ini recommended. Jadi gimana nih filmnya nih? Gimana? Gue bingung mau bahas dari mana nih. Direktornya siapa? Coba deh, screenplay apa tadi? Ya, jadi sebenarnya film ini tuh ya kayak judulnya aja. Ya, dia tuh sebenarnya bercerita tentang seorang gadis yang dia itu ya bisa berubah jadi kucing. Ya gitulah pokoknya. Ya dibilang romance banget sih ya, enggak juga ya. Tapi romance-nya bucin banget nggak sih? Ini mungkin film yang sangat ramah bucin ya, karena demi suka sama satu cowok ini dia rela jadi kucing. Dia membuang kemanusiaannya, Bang. Astaga, ini bucin banget. Dia pengen mengenal lebih jauh si cowok yang dia suka ini. Kalau yang sebelumnya demi cewek banjirin satu Tokyo. Tokyo hilang kan? Iya, Tokyo hilang. Yang ini demi cowoknya jadi kucing. Habis ini apa nih? Kayak habis ini ada yang ledakin bumi nih habis ini. karena ceweknya alien gitu ceritanya. Aku ingin kamu ledakan bumi. Gitu. karena ngebucin jadi pindah gitu kan dari bumi. Iya. Pindah ke planet lain gitu ya. Tapi ini kalau dia tuh kalau nggak jadi kucing. Oh ya, ini kita jelasin ininya dulu kali ya, nama karakter tuh ya. Jadi yang si cewek yang bisa jadi kucing ini namanya Muge ya, atau biasanya dia disebutnya Mio Sasaki.
Nama aslinya Mio Sasaki, tapi aslinya Mio Sasaki. Tapi panggilannya Muge. Kenapa ya Muge? Pokoknya karena dia suka ngayal apa suka ya apa sih disebutnya? Dia emang orangnya kan aneh ya, bisa dibilang aneh. Iya aneh ya, hiperaktif ya. Iya, gue pertama kali nonton juga kayak ini anak gak apa-apa kan anjir, kayak autis gitu. Iya. Kayak kelakuannya tuh di luar akal sehat gitu. Aduh. Maksudnya ya kayaknya kebanyakan energi gitu atau kebanyakan. Ini mungkin tiap pagi minum kopi ya, dua botol, iya. 2 kaleng liter gitu kan. Gak tidur sebulan kayaknya. Agak anjir, penyakit jantung anjir. Aku harus bergerak. Nah, tapi kalau dia jadi kucing, nama kucingnya tuh Taro. Nah, cowok yang dia suka itu namanya Hinode, Kento Hinode. Kalau yang sebelumnya Hodoka. Kayaknya ya cowok-cowok film-film romance baru-baru ini. Iya, Hinode. Nah, ini fun fact nih, pengisi suaranya Hinode itu yang isi suara Tanjiro, yang isi suara Kaneki, Tokyo Ghoul. Jadi ya kalau denger suaranya agak-agak kayak mau Hinokami Kagura, Senshouju. Itu nungguin aja tuh. Tahu-tahu di kepalanya numbuh itu kan, apa ada ini bekas luka kan tiba-tiba. Ya. Lagunya langsung ini apa? Suyoku Eriru. Terus tiba-tiba di kupingnya apa pakai Hanafuda. Yo. Astaga. Gitu kan kayak kelihatan nih Tanjiro-nya. Woi, kelihatan Tanjiro-nya, woi. Tapi sumpah gue selama nonton film itu gak nyadar kalau itu tuh, gue baru nyadar tuh pas dia teriak-teriak anjir. Pas si gue mulai curiga tuh waktu nonton trailer pas dia ngomong apa Tayo ni yoi gasuru ya kayak Tayo ni itu gue kayak bentar kayak gue sering denger nih karakter suara kayak bener. Gua cek, wah iya cok ini yang isi suara Kimetsu Yaiba terkenal juga ternyata banyak ini. Nah ini balik ke cerita filmnya nih, dia jadi karena dia dari kecil ini si Sasaki Mio ini mamanya ninggalin dia ya, tapi dari awal film sampai habis itu kita nggak dikasih tahu ya kenapa mamanya ninggalin. Dia ninggalin ya. Pokoknya dikasih tahu cuman dari SD mamanya udah nggak ada aja. Oh ya, mamanya tiba-tiba keluar dari rumah terus udah nggak balik lagi dah. Iya, jadi kayak udah nggak dikasih tahu. Padahal bukan meninggal atau apa ya, tapi agak lumayan bingung juga sih gua kenapa dia keluar, kenapa dia pergi sih mamanya. Gua juga bingung sih. Tapi lucunya dia ninggalin dari kecil tapi tetap berhubungan. Iya sih, aneh sama si Mio Sasaki-nya ini, tokoh utamanya. Gue jadi bingung. Tujuan lu tuh apa? Mungkin mau lu tuh apa hidup ini? Iya sih, aneh sih kalau dilihat dari sudut pandang kita ya. Cuman mungkin kalau dari sudut pandangnya si Mio kan emang di ceritanya dikasih tauin kalau dia itu kayak ada implikasi kalau si Mio ini tuh deket sama ibunya kan. Ya kan, kayak dulu suka masak bareng gitu. Iya, terus makanan yang dia suka ubi rebus apa itulah. Jagaimo. Ya itu kentang kan? Iya kentang doang. Oh iya. Ya gitu. Terus jadinya sekarang dia tinggal sama bapaknya. Bapaknya punya apa ya? Kalau di sana, tapi dia bilangnya belum nikah ya sama ceweknya itu. Jadi tapi udah tinggal bareng sih. Karena ada kan ya di awal film kan dia bilangnya ada. Belum nikah tapi udah tinggal bareng. Tapi kalau di sana wajar aja ya. Kayak di sana wajar biasa aja. Gitu biasa ya? aja. Kalau di sini baru jadi omongan tangga. Nikah udah kayak bapak itu kayak si bapak itu ada cewek ke rumahnya. Si bapak itu bawa cewek kok belum nikah. Waduh, kita gerbek. Langsung di serbu satu RW. Iya, bikin konten apa deh gerbek. Nah tapi makanya dia ngerasa kayak apa ya, hidupnya
menyedihkan banget ya kayak apa gitulah. Ya ini juga ngasih tahu kok dia tuh depresi ya, agak depresi juga. Yang gua apa ya rasain waktu nonton film ya, film itu, lu tahu ini nggak sih? Biasanya kan ada tuh quotes alay yang di Instagram atau feed line. Iya serius yang pokoknya pakai bahasa Inggris dia bilang gini, those who smile the brightest usually have a darker past. Orang yang senyumnya paling lebar itu biasanya tuh apa ya masa lalunya tuh buruk gitu. Oh iya ngerti. Ya, bener sih kalau lu nonton film ini hal itu bener sih. Kayak dia kan. Iya jadi dia tuh ceria banget ya, tapi padahal sebenarnya dia punya sesuatu yang untuk melarikan diri gitu, makanya dia jadi kucing gitu. Kalau dari tapi dia jadi apanya? Gimana? Tapi maksudnya dia dapat kekuatan dari kucingnya itu karena sebuah topeng, jadi dia berubah jadi kucing tuh bukan kayak tanpa alasan atau kayak henshin atau kayak peri dengan kekuatan bulan gitu nggak gitu, tapi dia punya topeng yang gitu atau kayak siapa Naruto gitu yang pakai Danny Phantom ya tiba-tiba berubah gitu. Enggak, ini di sini ada alasannya harus pakai item. Jadi ya dia harus pakai item dan topeng. Nah topeng ini dia dapat dari gak dikasih tahu namanya, tapi dia disebutnya cat storekeeper, dibilangnya si penjual topeng kucing. Nah ternyata kalau pakai topeng ini atau jadi kucing ini nggak sekedar lu jadi kucing udah selesai gitu, tapi ternyata ada yang harus ditukar. Nah ini ada kontroversial juga ya. Kita mau bahas lebih lanjut tapi kayaknya jangan. Kalian tahu lah maksudnya kontroversial apa ya? Jangan lah, nggak boleh, haram. Ya, jadi kalau lu pakai ini kelamaan, apa sih dibilangnya? Lama-lama sisi manusia lu hilang ya. Lama-lama lu jadi kucing yang asli gitu, kucing yang apa sih? Genuine kucing lah. Ibaratnya lu udah bukan manusia. Ini maksudnya lu tukeran topeng, lu dapet topeng kucing, lu ngasih topeng muka lu. Wah, itu dia, gua sampai lupa tuh ngasih tahu itu. Jadi kayak barter gitulah ibaratnya ya. Iya, barter. Orang yang udah lu dapet orang yang udah kayak capek lah ibaratnya kayak hidup sebagai manusia. Jadi udahlah gue jadi kucing aja dah. Jadi kucing. Tapi lumayan menarik sih ya. Dalam hidupnya. Gak perlu kuliah, gak perlu kerja. Iya kan? Kan kalau lu jadi kucing emang lu bisa main komputer, gua tanya kan nggak asik anjir. Atau nggak bisa main game gitu kan. Oh iya, benar juga. Tapi bisa tidur, bisa makan, bisa dielus-elus. Apalagi kalau yang pemiliknya cewek, wah. Ya Allah. Udah nggak jadi anjir. Ini mah genre sudah beda ini Jod. Sudah haram. Ini haram. Sudah zona terlarang ini. Udah dalam banget dah lu. You have too much for today. Itu udah zona-zona kayak begitu. Udah jangan. Kita tidak iya. Benar. Jadi dia orang yang pengen jadi kucing sama ada kucing yang pengen jadi orang. Jadi mereka kayak ibarat tukeran gitulah, barter. Jadi intinya sebenarnya ceritanya sih ya cheesy lah ya. Maksudnya ceweknya kejar, terus cowoknya ngelihat ceweknya lama-lama jadi suka, itu cheesy lah ya, udah biasa. Tapi makna filmnya banyak yang bisa kita ambil dari sini. Ada sesuatu yang bisa kita pelajarin sih. Salah satunya nih yang gue kemarin setelah gue pikir-pikir ya, apa yang bisa gue ambil gitu, yang gue pelajarin setelah nonton film ini tuh, kita nggak boleh ngehindarin masalah kita loh. Iya benar. Kan banyak tuh karakter yang di film ini yang dia tuh kayak udah pokoknya ada satu karakter yang dia tuh bilang gue
pokoknya gue ada banyak masalah, gue nggak dapet kerjaan, terus gue dibuang sama suami gue gitu, terus ya udah akhirnya iya benar. gue jadi kucing gitu. Ya, Dan kalau lu udah jadi kucing, lu sebenarnya nggak bisa balik lagi jadi manusia ya sampai bermanen. Bermanen. Sama kalau yang gue dapet sih ya, jadi manusia tuh nggak pernah puas. Jadi maksudnya nggak pernah puas tuh kayak si Mugenya ini, si Mio Sasaki nggak mau jadi kucing, yang kucing pengen jadi orang. Jadi ada kucing yang jadi orang juga kan di situ kan, yang ngambil mukanya si Mugenya kan. Tapi habis itu akhirnya dibalikin juga. Tapi maksudnya kayak dia pun yang jadi orang lagi tuh gak puas juga akhirnya kan. Maksudnya itu akhirnya nggak pernah puas lah namanya jadi manusia. Lalu nyari terus, nyari apa? Iya itu nyari kepuasan terus, benar. Sampai akhirnya bahkan sampai mending kalau berujung bagus ya, tapi kalau misalkan berujung kayak in case of satu karakter yang lu omongin tadi tuh Jot, kan dia kan sama si siapa tuh namanya ya, si ibunya itulah, itu dia malah dibenci, bukan dibenci ya, di apa ya kayak gitu ya, dicuekin jadinya. Iya, malah dicuekin kan. Jadi by the way ini filmnya berdurasi 104 menit, jadi 1 jam 40 menit. Ya 40 menit. Ya, 1 jam 40 menit. Hampir kayak ini ya, kayak satu sesi kelas binus ya. Bener banget itu. Ya kan kita kan masuk jam 7 misalnya, selesainya 9.20. Iya ya, 1 jam 40 menit bener ya? Itu kalau satu sesi itu kan berapa ya? Gue jadi lupa, udah lama nggak ini, udah lama nggak masuk kelas. Bodo amat lah. Iya bodo amat, pokoknya 104 menit lah, 1 jam 40 menit lah. Gue 1 jam 40 udah lupakan tadi ya barusannya. Itu itu. Nah, terus dia juga rilisnya tanggal 18 Juni kemarin. Jadi belum terlalu telat lah, masih anget lah. Masih panas. Jadi kalau lu nonton masih bisa dibahas-bahas lah semua orang-orang. Iya. Masih trending lah ibaratnya. Dan by the way ini cuma ada di Netflix ya. Kalau mau nonton di Disney Plus nggak ada. Kan ini social distancing. Mana mau bioskop? Tidak ada di bioskop. Adanya di Netflix. Tapi ini unik loh, untuk rilis film apa namanya, Whiskers Away ini. Karena dia kan, karena dia lewat online kan ya. Jadi satu dunia tuh rilis tanggalnya tuh sama kan. Iya. Nggak kayak Kimi no Na wa. Kalau Kimi no Na wa atau Konosuba. Oh iya. Beda-beda ya setiap negara. Beda-beda setiap negara. Kayak kemarin Tenkinoko aja baru rilis tahun ini kan ya di Amerika ya. Di Jepang duluan, pokoknya kayak 6 bulan lebih awal gitu, terus di luar negeri tuh baru 6 bulan setelahnya. Dan itu tergantung juga setiap negara. Kalau kita datangnya ya telat, lumayan telat. Amerika dulu. Tapi ini kalau dibandingin sama film-film yang sebelumnya gue nonton ya, film-film anime maksudnya ya. Ini kan pasti referensinya ke film yang sebelumnya kan, karena film yang sebelumnya gue nonton kan Tenkinoko sama Her Blue Sky. Tapi kalau dibandingin sama 2 film sebelumnya itu kualitas gambarnya ya lebih simple daripada kayak Tenkinoko kan. Iya sih. Ekstra banget ya Makoto Shinkai itu kalau bikin kan. Ya itulah Makoto Shinkai emang hobi banget dah. Iya, udah ekstra banget dah gitu kan. Udah bagusnya nggak ketolong gitu ya. Cuman kalau segi cerita, gue bilang dari 3 itu, Whisker Way gue bilang paling bagus ceritanya. Iya. Lebih puas, lebih nutup gitu. Iya, lebih gue nonton tuh kayak ternyata ada makna kayak gini, ternyata ada kayak gitu Tapi gue nggak bilang yang lainnya jelek ya, tapi maksudnya
ini yang lebih banyak bisa lu ambil lah gitu. Nah, terus jadi pengen nonton lagi sih. Tapi ini ya, lebih ada yang bagusnya tuh lagunya ya, Yorushika. Mau gue tanyain. Iya, gue udah tahu pikiran lu, gue udah tahu. Aduh, ya BGM. Ini soundtracknya diisi sama siapa? Yorushika. Iya, penyanyi yang lagi naik daun ya. Dia sangat populer di kalangan anak-anak muda di Jepang. Yes. Bahkan di Jepang di sini tuh Kunto Aji nih. What? Ya, kalau oh ya, gue tadi mau bilang kalau di Jepang cuy, kalau di Indonesia kan TikTok itu, right? TikTok nih, lo kan lagunya alay-alay ya, kayak toet ya kan, kayak gitu kan. Kalau di Jepang tuh jangan salah tuh, aku suka body yang mama udah lanjut kagak alay kalau di Jepang. Ini sih Yorushika semua. Lagunya kayak Yorushika gitu ya. Di TikToknya. Jadi emang ini lagunya juga enak banget, jadi nggak kalah seru, nggak kalah feelsnya nggak kalah sama Radwimps-nya Makoto Shinkai juga ya. Ini gue bilang sih ini rekomen banget. Tapi yang gue anehnya, ini kenapa IMDb-nya kurang ya buat gue ya? IMDb pada nggak suka anime kali, Jod. Iya ya, IMDb-nya kasihan loh. IMDb cuma ngasih 6,8. Astagfirullah. Padahal bagus lah. Tapi iya, ini kalau di Rotten Tomatoes malah 88%. Iya, kecil banget, gila. 6 tuh kecil banget. Kalau IMDb emang ya begitulah. Oke lah. Tidak terlalu trusted. Gue lebih percaya Rotten Tomato 88%. Oke. Oh, kalau gitu paling nggak ada yang bagus nilainya lah. Baiklah, mungkin kita jangan bahas lebih lanjut lagi. Biar nanti nggak spoiler ya. Mungkin tadi juga ada dikit-dikit tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak semuanya kok. Makanya kita dari tadi nggak bahas plot ceritanya ya. Semuanya kalau bahas plot ceritanya udah kelar ini kita. Udah deh. Ini kayaknya berapa jam ya? Sejam 40 menit juga kita cerita. Ntar jangan. Gua ngeditnya habis sih, meledak handphone gua. Gak cukup memorinya. Desktop kan ngerendernya meletus satu HP. Ya sudahlah, semoga kalian terinspirasi ingin menonton filmnya Whisker Away. Jangan lupa di Netflix, hanya di Netflix. Hanya ada di Netflix. Kalau nggak ada akun Netflix ya bolehlah pinjem temen lah. Iya. Satu, woi punya akun Netflix nggak? Woi pinjem woi. Iya. Dembeng. Ya, kan biar support the developer cuy. Daripada nonton bajakan. Betul sekali. Begitu, saya Jody dan saya Afkar. See you in the next podcast. Bye bye.